Shalom, saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Kristus. Firman Tuhan yang menyapa PA Inang pada saat ini tertulis dalam Yohanes 3, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan ini mengangkat tema Yesus datang untuk menyelamatkan. Saudara yang diberkati, terkhusus kaum ibu, ini berlatar belakang di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus sebagai salah satu pemimpin agama Yahudi ketika itu. Nikodemus banyak bertanya tentang iman, tentang percaya, tentang kelahiran baru, dan segala sesuatu yang ingin menumbuhkan iman percayanya. Pesan yang disampaikan dalam ayat-ayat ini, bagaimana pentingnya iman kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal di hadapan Allah Bapa. Sederhananya, pasal ini bicara tentang bagaimana Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus di malam hari untuk bertanya tentang ajarannya. Di ayat 14 sampai ayat 15, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus merujuk kepada peristiwa di masa lalu saat Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun untuk menyembuhkan orang Israel yang digigit ular berbisa. Yesus mengaitkan peristiwa ini dengan dirinya sendiri yang akan ditinggikan, merujuk kepada kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Penyembuhan yang diberikan oleh Musa sebagai ular tembaga menjadi gambaran bagaimana iman kepada Yesus adalah sebuah keselamatan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Di ayat yang ke-16, ini menjadi ayat yang luar biasa, yang sangat terkenal di dalam kehidupan iman orang percaya. Bagaimana dituliskan, nats ini begitu luar biasanya kasih Allah, bahkan memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Dan di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan dengan indah bagaimana posisi orang percaya itu dibandingkan dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus sebagai keselamatan di dalam kehidupan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi penegasan nats di dalam ayat 14 sampai ayat 21 ini tidak lain adalah bahwa melalui iman kepada Yesus Kristuslah yang mati di kayu salib itu yang menjadi jalan satu-satunya penebusan akan setiap dosa-dosa kita, sehingga seseorang itu bisa mendapatkan keselamatan. Hal yang kedua tidak lain adalah kasih Allah itu melampaui apapun. Kasih Allah yang luar biasa tanpa memandang. Kasihnya bahkan yang memberikan anaknya yang tunggal, agar setiap kita menjadi pribadi yang terselamatkan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 17 sampai 21 kita melihat pembedaan antara iman dan kebenaran dengan kegelapan, di mana ini menunjukkan pentingnya iman kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal di hadapan Allah. Di ayat yang selanjutnya kita melihat bagaimana ayat-ayat tersebut juga menegaskan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus sudah dihakimi oleh karena dosa-dosanya. Dan iman kepada Yesus adalah salah satu kunci untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal di hadapan Allah. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita bertanya, lalu dikaitkan dengan tema tentang keselamatan, lalu penyelamatan apa yang dibutuhkan kaum ibu pada saat ini? Penyelamatan yang dibutuhkan kaum ibu saat ini, yang pertama sekali, secara umum membutuhkan penyelamatan dari beban mental dan emosional. Bukankah kaum ibu seringkali mengalami tekanan mental dan emosional yang besar, terutama dalam mengelola tugas-tugas rumah tangga,
mengasuh anak-anaknya, juga di dunia pekerjaannya. Penyelamatan itu membutuhkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan, kekuatan yang bersumber dari Yesus sebagai keselamatan itu sendiri. Penyelamatan yang kedua tidak lain adalah penyelamatan dari isolasi dan kesepian. Bukankah di era modern ini mobilitas sosial sangat tinggi sekali dan jaringan sosial dapat menjadi sangat-sangat rapuh? Banyak kaum ibu merasa terisolasi atau merasa kesepian sebab orang disibukkan dengan teknologi, sebab orang-orang disibukkan dengan jaringan-jaringan yang tidak lagi berada di dalam dunia nyata. Itu sebabnya kaum ibu banyak mengalami situasi terisolasi di dalam kesepiannya. Yang ketiga, penyelamatan secara finansial. Kaum ibu sering berhadapan dengan situasi akan finansial di tengah-tengah kehidupan keluarganya, di tengah-tengah rumah tangganya. Dan itu menjadi beban, dan itu menjadi sesuatu pergumulan yang sangat, terlebih saat ini kita diperhadapkan dengan harga-harga yang melambung tinggi. Yang berikut adalah penyelamatan dari konflik dan ketegangan dalam hubungan. Konflik dan ketegangan dalam hubungan ini baik dengan pasangan, anak-anak, atau juga orang-orang di sekitar mereka, di sekitar kaum ibu, yang bisa membuatnya menjadi stres, yang bisa membuatnya menjadi tidak punya kekuatan untuk menjalani kebersamaan, persekutuan dalam kehidupannya. Maka penyelamatan dari konflik itu sangat dibutuhkan kaum ibu pada saat ini. Yang berikut tidak lain adalah penyelamatan dari beban fisik dan kesehatan. Kaum ibu sering berhadapan dengan beban fisik yang besar, baik dalam mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, atau bahkan mungkin ketika bekerja di luar rumah. Penyelamatan dalam hal ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai beban fisik itu membuat kaum ibu lupa menjaga kesehatan, lupa bahkan mengasihi, lupa bahkan menanamkan bahwa dia harus bahagia dalam kehidupan ini. Lalu tentu saja yang terakhir tidak lain adalah penyelamatan akan setiap dosa-dosa, pelanggaran yang dia lakukan selama ini. Maka kaum ibu yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita pada saat ini melalui tema kita, melalui nats kita saat ini? Yang pertama adalah kasih tanpa batas. Artinya, lihatlah bagaimana kasih Allah itu begitu luar biasa. Dan ini menjadi pengingat bagi kaum ibu tentang pentingnya kasih tanpa batas dalam hubungan kepada anak-anak, kepada keluarga. Sebab kasih itu adalah cerminan dari kasih Allah yang begitu besar kepada setiap kita. Yang kedua, keselamatan bagi keluarga. Biarlah kaum ibu menjadi bagian yang memberikan keselamatan itu di tengah-tengah keluarganya. Biarlah kaum ibu lebih terdorong lagi untuk memahami perannya di tengah-tengah keluarganya menghadirkan keselamatan itu. Yang ketiga, jadilah teladan. Teladan dalam keteladanan, teladan dalam kehidupan. Bagaimana Yesus yang mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan ini. Ini bisa menjadi teladan bagi kaum ibu dalam pelayanan dan bagaimana pengorbanan setiap engkau untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kehidupanmu. Yang berikut, doa dan kepercayaan. Dalam menghadapi tantangan dan kehidupan sehari-hari, biarlah setiap ibu mengandalkan iman dan doanya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, dan selalulah dan tetaplah percaya akan kuat kuasa Allah yang menyelamatkanmu untuk setiap persoalan, pergumulan, untuk setiap keberadaan yang kau hadapi di tengah-tengah dunia ini. Yang berikut, yang terakhir, pahamilah bahwa ibu juga bagian dari pemimpin rohani dalam keluarga. Maka biarlah hadirmu kaum ibu memandu anak-anakmu, menuntun anak-anakmu untuk bertumbuh
dan menggapai serta berada di dalam keselamatan itu sendiri, sehingga keselamatan itu menjadi milikmu seutuhnya. Amin. Tuhan memberkatimu.